Oke, kita ke mata kuliah pemrograman web bisnis di mana kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6. Jadi pertemuan sebelumnya itu kita buat halaman untuk nampilin data pelanggan. Jadi kalau kita klik menu pelanggan itu dia akan menampilkan data-data pelanggan yang ada di websitenya kita. Nah, untuk pertemuan ini kita masuk ke bagian fungsi tambah. Jadi kalau kita mau menambahkan pelanggan, kita bisa masuk ke button ini. Jadi kalau kita klik, dia akan menampilkan form dan kemudian kita bisa isi formnya dan kita simpan. Nah, jadi di sini ada dua action ya yang dilakukan. Yang pertama itu nampilin formnya, yang kedua adalah menyimpan isi dari yang kita input gitu. Nah, kita buka materi pertemuan ke-6. Di sini ada dua bagian, ada controller, ada view. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi di pertemuan kita sebelumnya kita udah buat nih file yang namanya pelanggan di controller. Nah, di file pelanggannya itu kita udah buat function edit. Nah, sekarang kita mau nambahin fungsi gitu ya. Jadi bukan hanya nampilin data, tapi juga bisa nambah datanya gitu. Jadi kita nambahin satu function, kasih nama tambah. Nah, di sini tadi kan kita udah jelasin ya. Di situ ada dua action yang dilakukan. Jadi kalau kita ngeklik edit, ngeklik tambah gitu ya, button tambah, maka dia akan nampilin formnya. Kalau kita isi datanya, kita klik simpan, maka dia akan nyimpan gitu ya. Jadi di controllernya nanti ada dua percabangan nih. Ada if, ada else. If ini fungsinya buat kita nampilin formnya. Formnya ada di mana sih? Kayak gitu ya. Jadi formnya ada di view, nama foldernya pelanggan, nama filenya tambah underscore pelanggan. Oke, jadi kalau kita nampilin formnya nanti kurang lebih kayak gini codingannya. Nah, seperti ini tampilannya. Gitu ya. Jadi codingannya itu pakai HTML, nanti kurang lebih hasilnya kayak gini. Nanti kalau kita udah isi nama, alamat dan sebagainya, kita klik simpan atau submit, maka dia masuknya ke else. Ke else ini buat nyimpen data pelanggannya. Oke, kurang lebih kayak gini. Data apa yang disimpan? Di sini ada 7 atribut ya, 7 field gitu ya yang akan kita simpan. Nyimpannya ke tabel pelanggan di sini. Nanti kalau udah selesai disimpan, maka dia redirect atau pindah halaman kembali lagi ke halaman ini, ke halaman pelanggan. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita fokusin dulu di controllernya. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu menu, kita fokusinya di controllernya dulu. Jadi kalau controllernya udah selesai, baru kita lanjut ke model atau ke view. Nah, di sini kita coba arahin ya. Kalau kita arahin controllernya ke sini, dia biasanya kasih tahu, oh ini ada garis di bawahnya, ada garis kecil di bawahnya, dia kasih tahu, oh ini lo tutup function index gitu ya. Nah, kita ngerjainnya setelah tutup function index ini. Nah, di sini kita tambahin dua baris, kita buat public function tambah. Kalau ada salah tulis atau kurang, biasanya warnanya ungu gitu ya. Ini kurang C. Nah, kayak gitu. Nah, kalau udah selesai bikin fungsinya, kita kasih dua percabangan di sini. Jadi ada if, nanti ada else. Gitu ya. Nah, if di sini kita kasih tanda seru jika ada validasi. Apa yang divalidasi itu pertama itu KD pelanggan. Kita tulis ini wajib diisi gitu ya. Dan nama pelanggan juga wajib diisi. Nah, kayak gini. Kalau ini udah selesai if-nya, nanti kita buat form untuk inputannya ya, menampilkan form. Nah, di sini kita kasih tahu data array. Kita kasih tahu lokasi dari kontennya atau view-nya ada di mana sih. Kita kasih nama isi. Lokasi view-nya ada di folder pelanggan.
nama filenya tambah underscore pelanggan kayak gitu. Nanti kita tinggal return view-nya untuk layout, kemudian wrapper untuk tampilannya biar bagus, ada template-nya. Nah gitu. Jadi kalau udah selesai bagian if, harusnya nanti dia bisa menampilkan formnya. Nah kita lanjut ke else buat kita nyimpen data. Di sini ada model yang kita pakai. Jadi kalau untuk nyimpan, untuk edit, untuk hapus, kita pakai yang model yang general ya, general model. Data apa sih yang kita simpan, kita masukin ke array. Kita satu-satu, jadi mulai dari KD pelanggan, kita ambilnya dari view ya, request, get post, KD pelanggan. Nah kalau udah selesai di sini, nanti kita tinggal lanjutkan yang selanjutnya gitu ya, nama, alamat gitu ya, tinggal lanjutin aja. Kalian boleh kopas dari atas, boleh ketik sendiri. Nama, kemudian alamat, penulisannya wajib benar ya, jadi ini sesuai dengan yang ada di tabel. Alamat, kemudian telepon, setelah telepon kota. Nanti kalau udah selesai kota, email, dan yang terakhir adalah password. Nah kalau dia udah selesai, kita nyimpannya ke model, add new, nama tabelnya itu pelanggan. Apa sih yang kita simpan, kita lempar data itu. Nanti kalau udah selesai disimpan, kita redirect ya. Kalau dia berhasil, dia masuknya ke controller yang namanya pelanggan. Jadi dia akan nampilin data pelanggan tadi. Nah kalau udah selesai di sini, kita lanjut slide selanjutnya gitu ya. Itu bagian view-nya di sini. Untuk view-nya itu pakai HTML. Jadi di folder pelanggan ya, kita ketulis di sini foldernya pelanggan, nama filenya tambah underscore pelanggan di sini. Nah bagi yang belum ada, kalian tinggal klik aja, klik kanan new file, simpan, kasih nama tambah underscore pelanggan titik php gitu ya. Nyimpennya jangan lupa ya, buat filenya di folder pelanggan. Nah untuk codingannya itu kita pasang div dulu biar dia rapi. Kasih kelas container. Untuk judulnya ya, kita pakai heading 2 buat ukuran yang besar, kemudian rata tengah. Apa yang kita tulis di sini, tulisannya tambah pelanggan kayak gitu. Nah kemudian kita buat div-nya juga untuk yang isi dari inputannya, kita kasih kelas namanya card, kemudian lebarnya itu 12 atau full layarnya. Nah simpannya kemana, kita buat formnya dulu, form action, metode dulu deh, metode pakai post action, itu ada php, tutup php, di dalamnya adalah echo base URL. Nah di dalam base URL kemudian kita kasih nama controllernya pelanggan, nama fungsinya tambah.
kayak gitu. Jadi kalau udah selesai formnya, baru kita buat inputannya. Buat mudahinnya kita bikin labelnya dulu. Bikin label, kasih nama kode pelanggan, buat mudahin yang ngisi gitu ya. Kemudian kita kasih nama inputannya, tabnya pakai teks, name-nya kd_pelanggan, kemudian kelas form control. Nah, kayak gitu ya. Jadi satu baris per satu baris. Nanti lanjut lagi. P yang selanjutnya itu labelnya nama pelanggan, kemudian inputannya tabnya teks, name-nya nama _pelanggan, kelasnya sama form control. Selanjutnya buat lagi yang ketiga, alamat, kasih inputan juga, tabnya teks juga, name-nya alamat _pelanggan, kemudian kelasnya juga sama, ada form control. Lanjut ke yang keempat, itu telepon. Kemudian ada inputannya juga, teks, ini kurang X ya, X, name-nya tel pelanggan. Kemudian kelasnya juga sama, ada form control, kasih paragraf yang baru lagi. Sekarang kota pelanggan, ada inputannya, kemudian ada kelasnya. Setelah kota, email, nah untuk email kita tabnya email ya, bukan teks ya, email, name-nya email _pelanggan, kelasnya form control. Nah, kayak gitu. Nah yang terakhir adalah password, jadi labelnya sama, password. Untuk password ini inputannya sedikit beda, tabnya password, name-nya password, kelasnya form control juga. Nah kalau udah selesai semua inputan, kita bikin nih satu button untuk dia nyimpan, tabnya submit, name-nya juga submit, nanti ada value-nya itu submit juga. Nah kalau udah selesai sampai di sini, berarti untuk yang controllernya udah, untuk view-nya juga udah ada inputannya. Jadi kalau nanti kita simpan, nanti nyimpannya ke di sini nih, ke controller, fungsinya tambah. Kita cek benar nggak, kita refresh aja dulu. Nah kalau gini berarti ada yang salah nih, kita kurang titik koma di sini ya. Jadi kalau dia ada salah, nanti dikasih tahu nih salahnya di mana. Di sini kan line 21 ya, kita buka controllernya. Untuk yang pelanggan line 21 di sini harusnya ini ada titik koma gitu ya. Kita refresh webnya kayak gini, kita klik tambah. Nah kita isi data-datanya, contohnya kode pelanggan Budi, namanya Budi, alamatnya Jalan Kartini, teleponnya, kota pelanggannya Pangkal Pinang, emailnya budi@gmail.com, passwordnya 1234 aja. Nah klik submit atau simpan. Nah kalau dia ada yang salah, nanti dikasih tahu, oh nama Budi ini udah pernah nih duplikat gitu ya,
Nah, kita balik lagi, berarti kita jangan nyimpen data Budi lagi gitu ya, kita buat yang lain, contohnya Susi. Nah, Susi alamatnya samain aja yang tadi, susi@gmail.com, passwordnya 1234. Kemudian kita klik submit atau simpan. Nah, harusnya Susi udah masuk nih kayak gitu ya. Nah, nomor kenapa 111 semua? Berarti kita ada yang ketinggal nih di bagian yang kemarin. Berarti ya, kita buka pelanggan view, berarti di bagian ini, di bagian line 32 ini harusnya ada enter lagi, nomor plus plus kayak gitu ya. Nah, kita refresh aja. Jadi nanti kalian ikutin aja di materinya, harusnya benar. Jadi kalau ada yang salah nanti dikasih tahu, ada di line berapa gitu ya kesalahannya, seperti yang tadi kita kerjakan. Jadi kita udah ngerjain menu pelanggan, bagian yang view, kemudian udah buat yang tambah. Nah, kita lanjut ke materi minggu depan nanti di bagian edit dan delete gitu ya. Nah, sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya.